menyerahkan persembahan untuk ibadah perayaan Natal kita. Sebelum kita akan memberikan, mari kita siapkan dan kita akan berdoa bersama-sama. Nanti sore ini lebih akan berdoa. Tuhan, saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan untuk ibadah Natal kami Tuhan, dan memberkati persembahan kami ini sehingga bisa berguna bagi acara ibadah Natal kami nanti, dan kami bisa memberikan persembahan kami dengan sukacita dengan tulus Tuhan, dan berkati buat setiap lain yang akan main di dalam kolektor, berkati setiap mereka yang pakai mereka lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Hanya Kau, hidup bagimu, hidup bagi Yesus yang kebenaran, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tegak menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku selama ku hidup bagimu, mataku tegak memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, memang dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Karena di dunia ini dikatakan cuma mampir ngombe. Kami percaya Tuhan bahwa tujuan kami mengikut Engkau adalah terutama kami mendapatkan hidup yang kekal dan juga Engkau berkati kami di dunia ini ya Tuhan. Karena kami punya Allah yang maha kaya, mempunyai segalanya. Tak ada yang tak mungkin bagimu ya Tuhan. Mujizat itu hanya seperti ketika mengembalikan tanah makan terjadi Tuhan, yaitu ketika hidup kami sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Kami hidup dalam kebenaran, dalam keputusan Tuhan, maka berkat-Mu akan Kau curahkan dari dalam Tuhan. Kasih Tuhan, bentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Jadikan aku saluran hajat-Mu Tuhan. Dan ketika firman itu sampai pada jemaat-Mu di sini, biarlah Roh Kudus yang mengubah segalanya. Dan sakit disembuhkan, yang punya masalah Kau berikan solusi ya Tuhan. Yang tidak kuat, yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Tunggu janji-Mu terjadi ya Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Tuhan, urapi lidah dan bibir hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan isi hati-Mu yang Tuhan. Dan biarlah jemaat ini nanti pulang dari tempat ini dengan hati yang dipenuhi oleh sukacita, karena mempunyai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Abraham dan Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi firman tempat ini. Dan firman yang saya bagikan ini adalah pengalaman hidup saya. 24 tahun saya dalam masalah. 24 tahun bukan masalah yang sedikit. Bangsa Israel lebih lama lagi, 40 tahun kepada gurun. Tapi sebelum 24 tahun ini, saya juga 20 tahun
Jadi pengalaman saya dengan Tuhan itu 44 tahun. 20 tahun yang lalu saya nggak pernah. Saya ke gereja, tapi hanya ke gereja. Hati saya, pikiran saya, perbuatan saya itu hanya sebagai formalitas. Nah, bangsa Israel diproses Tuhan selama berapa? 40 tahun. Karena apa? Sudah sampai di tanah Kanaan, mereka takut. Wah, bangsa enak ini seperti raksasa. Kami nggak bisa melawan mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua, kita punya Allah yang lebih besar dari mereka. Amin, saudara. Karena itu dalam kesulitan apapun, jangan pernah menyerah. Selalu memuji Tuhan. Ya. Bayangkan saya 44 tahun, umur saya sudah 72. Tapi yang terakhir, Tuhan memberikan kemenangan kepada hidup saya. Nah, tapi sebelum itu, saudara, di sini ada gambar bahwa di padang gurun. Kalau bangsa Israel dulu ada tiang awan, ada tiang api, kelihatan saudara-saudara. Mereka sudah dilepaskan dari Firaun, dari Mesir, dari perbudakan Firaun yang merupakan lambang iblis. Ya, laut merah terbuka, mereka bisa jalan, menyeberangi. Itu adalah satu hal yang mujizat. Gak mungkin. Ya, demikian juga di Sungai Yordan bisa terbelah akhirnya. Tapi mereka selalu teringat pada masa-masa lalu ketika di Mesir mereka mendapatkan berlambang bayi gratis dan sebagainya, tapi tidak memperhatikan bahwa mereka itu menjadi budak Firaun yang menjadi lambang iblis. Nah, karena itu saudara-saudara, Tuhan marah 10 kali bangsa Israel, membuat Tuhan kecewa, mencobai Tuhan. Karena itu udah mengkuparkan gurun 40 tahun dan mereka mati semuanya kecuali Kaleb dan Yosua. Karena waktu melihat bangsa enak, dia bilang mereka memang besar tinggi, tetapi Tuhan itu lebih kuasa dari mereka. Mereka nanti seperti belalang yang kita makan, tapi karena 10 orang lebih kuat, maka akhirnya mereka tidak berani masuk dalam tanah Kanaan. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah ketika saudara menghadapi masalah, saudara lupa bahwa saudara punya Allah yang mengatasi segalanya? Betul, saudara-saudara, siapa yang percaya? Yang mungkin sekarang ini dalam menghadapi masalah, percaya bahwa Tuhan akan melepaskan saudara. Angkat tangan saudara. Nah, semuanya percaya? Amin? Amin, saudara. Saya diproses di padang gurun, tapi tidak kelihatan awan dan tiang api. Tapi tangan Tuhan yang tidak kelihatan, itulah membimbing saya, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, ketika saya sedang mengalami masalah, pertama-tama saya tentunya mencari pelarian semua. Ya, nah, saya ingat kata-kata almarhum ibu saya, nek melaku ojo dana, mengko kesandung kritik. Apa artinya, saudara-saudara? Ketika dalam hidup ini kita lihat orang yang lebih kaya dari kita, yang hidupnya lebih enak, maka kita jadi iri. Kok orang itu enak? Apalagi kalau orang itu bukan orang Kristen, bukan orang percaya, kok ternyata jadi orang percaya, orang Kristen malah susah. Tapi saudara jangan lupa, mereka mungkin enak hidup di dunia, tapi mereka akan ke neraka. Karena tanpa Yesus, setiap orang pasti ke neraka. Amin. Yes. Nah, kata-kata itu yang melakukan Jordana, mengko kesandung kerikil. Kita bukan kesandung batu yang besar yang itu kelihatan. Karena kita dana, karena kita iri, kita mencuri, menipu, korupsi, utang banyak nggak bayar. Tapi ketika kita melihat orang yang hidupnya jauh lebih miskin dari kita, apalagi pengemis yang hidupnya rumah aja nggak punya, tidur di emperan, mandi juga jarang, ya, mereka mengais sampah untuk mendapatkan makanan. Itulah cara bersyukur. Lihatlah orang yang hidupnya jauh lebih susah dari kita, maka kita bersyukur. Amin. Nah,
Paulus dan Silas di penjara, tapi apa yang mereka lakukan? Dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan apa yang terjadi? Gempa bumi, pintu penjara terbuka, belenggunya terbuka. Itulah saudara-saudara, kalau apa yang kita lakukan itu bukannya kita komplain pada Tuhan, Tuhan hidupku kok nggak enak ini itu, tapi pujilah Tuhan. Nah, inilah saudara-saudara, doa itu adalah peperangan, dan doa kita selalu melawan roh-roh jahat, penguasa udara. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita tidak usah memikir masalah-masalah, itu urusan Tuhan. Kita tidak memikirkan masalah, kita konsentrasi pada Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, maka ketika Tuhan akan bekerja, semuanya beres. Berapa lama saya berdoa dalam masalah saya? 20 tahun lebih, saudara. Ya. Itulah peperangan. Tetapi Tuhan belum menjawab doa saya. Katanya, tunggu sampai kapan Tuhan? Semau gue. Kita nggak bisa maksa Tuhan. Ya, seperti juga kepada orang tua, kita nggak bisa maksa orang tua kita memberikan ini itu. Kalau kita menyenangkan hati orang tua kita, maka otomatis dia akan memberikan hadiah-hadiah, dan apapun yang kita inginkan akan dipenuhi. Betul? Nah, tetapi ketika saya mengubah permohonan untuk keluar dari masalah, yaitu dengan pola selalu bersyukur, memuji dan menyembahkan Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hatinya, sudah tahu, hanya perlu berapa? 1 bulan, saudara. 1 bulan dari 20 tahun menjadi 1 bulan. Tuhan menjawab doa saya. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Itulah Tuhan. Bukannya yang menjawab, tapi juga mengabulkan, saudara. Ya, mengabulkan doa saya. Ada 3 macam penyebab masalah, yaitu karena dosa dan kejahatan, seperti dalam Yesaya 59 ayat 2. Karena dosa dan kejahatan, maka Allah memalingkan mukanya dari kita dan menyembunyikan dirinya. Apa yang terjadi? Pasti sudah memalingkan, menyembunyikan, maka tidak mungkin doa-doa kita dijawab, apalagi dikabulkan, saudara. Contohnya Daud, ketika dia berdoa anak haramnya dengan Betsheba sakit, ya seminggu belum, saudara-saudara. Kebiasaan orang Israel kalau sedang susah maka ditaburi abu, ya. Tapi Tuhan tidak mengabulkan. Anaknya mati karena itu perbuatan dosa, perzinahan. Tuhan tidak akan memberkati setiap dosa yang kita lakukan. Yang kedua adalah pencobaan iblis, seperti yang diizinkan Allah untuk mencobai Ayub. Tetapi sudah dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 11 bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya, jadi kalau kita ini sekarang masih di SMA, maka kalau ujian nggak mungkin dikasih soal-soal S1 apalagi S3. Kita SMA ya dikasih ujian yang sesuai dengan kekuatan kita. Yang ketiga adalah Allah ingin memurnikan kita untuk memberikan masa depan yang lebih baik. Perak itu dibakar 7 kali supaya murni, dan emas dibakar pada 1100 atau 1200 derajat supaya murni, dan penjaganya akan membersihkan semua kerak-kerak yang timbul sehingga bersih. Dan apa kriteria bahwa emas atau perak itu murni? Adalah ketika wajah penjaganya nampak pada cairan. Yang memurnikan hidup kita adalah Tuhan Yesus. Nah, apa artinya? Kalau Tuhan Yesus itu sudah benar-benar memurnikan hidup kita dan kita mau mengikuti proses itu, maka seperti tadi, hidup kita adalah tampak dalam perjalanan hidup kita, yaitu putra mati dan tinggalkan hidup yang lama. Di Filipi 2 ayat
57, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi hamba sama dengan manusia. Inilah yang diinginkan Tuhan. Kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran kita ingin berbuat bagus, ingin berbuat kebenaran. Perasaan kita juga sama. Kita perlu penuh dengan perasaan belas kasihan melihat orang-orang yang miskin. Kita menolong. Mungkin bukan dalam bentuk materi. Ketika dia bisa sharing itu, kita sudah menolong, dia sudah mengeluarkan isi hatinya. Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bayangkan, Tuhan Yesus itu Allah setara, tapi itu bukan milik yang harus dipertahankan. Bahkan dia melayani, menderita sengsara, malah mati di kayu salib. Itu satu contoh apa yang harus kita kerjakan. Kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain, saudara-saudara. Ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus itu Allah, anak Allah, tapi dia tidak memperdulikan posisinya. Dia sudah mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu adalah pelayan, dan dalam kehidupannya Tuhan Yesus melayani orang-orang yang buta disembuhkan, yang bisu bisa berbicara, bahkan yang mati bisa dia bangkitkan, saudara-saudara. Inilah keteladanan Yesus yang harus kita ikuti sebagai orang Kristen. Nah, apakah proses itu? Proses adalah semua masalah dalam kehidupan kita. Dan apakah tujuan Tuhan dalam proses itu? Agar merubah sifat kita. Kita menjadi rendah hati, lemah lembut, dan mematikan hidup kedagingan kita dan keduniawian, dan meningkatkan level iman kita untuk lebih taat dan setia, dan terutama bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mempunyai tujuan dalam memberikan masa depan yang lebih baik ketika kita mengikuti perjalanan proses itu. Ingat Yusuf mimpi ke-12 berkas menyembah dia, dan juga bulan bintang menyembah dia. Saudaranya marah dan dijual, masukkan sumur, ya. Dijual ke Potifar, dan di situ dia dicobai oleh istri Potifar untuk memuaskan nafsunya. Tapi Yusuf lari, dan apa yang dikatakan Yusuf? Dia takut pada Allah, dia bukan takut pada Potifar. Dia bisa menipu Potifar. Ya. Kemudian tanpa pengadilan dimasukkan penjara karena Potifar itu pejabat tinggi, saudara. Masukkan penjara, tapi kepala penjara juga tahu bahwa hidupnya baik. Kemudian ketemu tukang roti dan tukang anggur raja, dan dia memberikan ramalan bahwa tukang roti akan mati dan tukang anggur akan dikembalikan sebagai posisinya di kerajaan. Tapi apa yang dilakukan? Orang yang ditolong dia melupakan selama 2 tahun, saudara-saudara. Tapi akhirnya Tuhan mempertemukan Yusuf dengan Firaun untuk menafsirkan mimpinya. Dan dari situ Yusuf dipermuliakan menjadi perhatian engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kita hidup di dunia ini ada 2 Tuhan, yaitu Mammon dan Tuhan. Kita mau pilih yang mana? Mammon atau Tuhan? Tapi firman ini mengatakan, janganlah menjadi hamba uang. Jadi kita harus menjadi hamba
Tuhan, saudara-saudara. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara-saudara, saya dulu waktu diberkati Tuhan makan berdua 1,5 juta. Tapi sekarang nggak punya duit, makanya pecel soto 20.000. Tapi saya bersyukur, enak juga. Ya, saya nggak pernah ini itu karena nggak punya duit. Ya. Berapa tahun saya nggak kerja? 20 atau 15 tahun, nggak punya income sama sekali. Nah, sudah banyak sekarang orang yang utang apa itu online apa namanya? Ya, utang, udah nggak usah kasih jaminan. Akibatnya apa? Utang saya ngasih di sebelah saya, telepon saya dipakai, ditagih itu sebelah. Nah, cukupkanlah apa yang diberikan oleh Tuhan. Kita yang digaji 5 juta, 10 juta pengen punya mobil, itu mimpi, saudara. Akibatnya apa? Utang sana sini gaduh, ya, atau mungkin menipu, atau mungkin korupsi. Nah, itulah yang kita lakukan kalau kita tidak merasa bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sudah terjadi dalam hidup saya, tidak punya income, ya, uangnya nggak ada, habis semua. Saya tidak pernah kelaparan. Makan nasi kicap aja nggak pernah, saudara. Saya tidak kerja, ya. Ada aja berkat Tuhan. Istri saya ini promosi nih, buat lumpia, ya, buat apa? Dapat duit, ya cukup untuk makan. Saya tidak pernah minta anak saya, Bapak dikasih, tidak pernah. Tidak pernah minta pada siapapun. Karena itu sudah jangan tergantung pada manusia, tergantung pada Tuhan. Apapun yang kita minta, jika itu memang Tuhan rasa perlu, pasti diberikan. Percaya saudara-saudara? Ya. Ada buku mujizat, saudara-saudara. Pertama apa? Kita baca, jika kita sudah tidak mampu berbuat, ketika kita sudah tidak berdaya. Orang yang tidak bisa berenang, ketika kita mau tenggelam, maka dia akan apa? Bahasa Jermannya roncang, supaya tidak tenggelam. Tapi karena dia tidak tahu gerakan yang benar, maka tenaganya habis, dia akan tenggelam juga. Dan ketika dia mesti keroncang, tidak ada orang yang mau menolong dia. Kenapa? Kalau dia ditolong, maka orang tua akan dipeluk, sehingga dia juga tidak bisa bergerak, akhirnya ikut tenggelam. Baru ketika dia sudah tidak berdaya, maka penolong akan datang, ditarik dagunya ke pinggir. Itulah yang terjadi juga dalam diri kita. Kalau kita masih berusaha ini itu, Tuhan tidak akan menolong. Biarin aja sampai lemas, ya, sampai kita nggak berdaya. Tuhan akan bilang, emangnya kau pikirin, ya. Tapi ketika kita sudah menyerah, Tuhan, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah tangan Tuhan baru mulai bekerja. Amin. Nah, mujizat itu bagi Tuhan semudah membalik tangan. Seperti yang terjadi dalam diri saya. Puluhan tahun saya berdoa, Tuhan biarin aja. Tapi baru 1 bulan saya merubah pola doa saya dengan selalu bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Hanya perlu waktu 1 bulan, saudara. Masalah saya terselesaikan. Ajaib enggak? Ya itulah, saudara. Mujizat bagi Tuhan itu semudah membalik tangan, saudara. Kalau dia mau, kelima, udah jadi, hanya detik aja. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus berubah dulu. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan, menyenangkan Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Dikatakan dalam Lukas 1 ayat 37, kita baca bersama 2-3. Sebab Allah tidak ada yang mustahil. Dan ini terjadi, saudara. Abraham yang sudah tua, Sarah sudah mati haid, tapi masih punya anak. Ilmu kedokteran manapun tidak akan bisa membuat seorang wanita yang sudah mati haid atau menopause
bisa punya anak karena sudah tidak ada sel telurnya. Tapi bagi Tuhan semuanya itu tidak ada yang mustahil. Demikian juga jika saudara saat ini mengalami masalah apapun itu, apapun itu saudara-saudara, pasti mujizat akan terjadi. Ada dua hal yang saya alami, yaitu pertama, saya diproses 24 tahun saudara-saudara agar berubah, dan barulah mujizat itu terjadi. 24 tahun itu dari lahir sampai umur 24. Mungkin saya sudah lulus S1 atau S2 ya. Selama itu Tuhan diamin aja ya. Barulah proses mujizat terjadi. Apa itu proses? Yaitu harta saya habis semua, habis minus, saya nggak kerja ya. Saya malah hutang cukup banyak, bisnis saya gagal. Saya salah mebel itu karena Cina, saya pindah ke makanan, ke ini, ke itu, uangnya habis untuk pameran. Sampai minus, kemudian ada masalah tanah, saya sudah nggak punya uang, saya utang lagi sampai sekarang. Ya. Yang kedua adalah kesombongan, karena merasa tidak perlu memerlukan Tuhan. 20 tahun sudah. Saya merasa saya lulusan elektro satya laksana, saya lulusan dari bisnis manajemen di Manila yang terbaik di Asia Tenggara waktu itu ya. Saya IQ di atas rata-rata, saya orangnya ulet, banyak talenta, nggak perlu Tuhan. Tapi nyatanya 20 tahun saya gagal sudah ya. Dan saya pendendam, mudah tersinggung ya. Waktu itu saya bekerja di perusahaan minyak, mau dikirim ke Amerika. Malamnya saya ribut dengan bulenya gede, saudara. Tangannya sekebol saya, kalau dipiting mati saya. Itu saya panggil orang kalian, saya kasih bir, minum, pukuli orang itu. Apa akibatnya? Saya dikeluarkan. Itulah kalau dalam hidup ini kita selalu mendendam, tidak pernah mengampuni orang, berkat itu tidak akan pernah datang. Amin, saudara. Nah, apalagi saudara, saya diberi masalah tanah. Mulai tahun 2001, saya beli tahun 99. Adalah saya membeli tanah itu dengan sah sertifikat. Saya pembeli keempat sudah balik nama. Tapi saudara, Indonesia ini hukum tidak karuan, betul? Ya. Sertifikat saya digugat untuk dibatalkan. Orang yang nggak punya sertifikat, gila nggak punya. Ya. Tapi karena saya benar, maka saya menang. Tapi sudah tahu pengadilan tanpa uang tidak mungkin berjalan. Maaf, ini yang sebetulnya terjadi. Karena apa? Karena dalam pengadilan tingkat kasasi saya nggak diurus, lawan saya menang. Kemudian saya ngurus lagi, dia kalah lagi, saudara-saudara. 9 kali pengadilan dari tahun 2005 sampai 2019 menang, tapi kesulitan dalam perpanjangan HGB. Masalah tanah ini adalah proses yang sangat merubah diri saya. Karena dalam masalah itu maka saya mencari pelarian semu, saya tenis, taruhan, ya, berjudi, terus ke kafe-kafe. Waktu itu banyak kafe yang nyanyi di teras, wah seneng sudah minum bir, ya. Saya hidup dalam dosa kedagingan. Dan semua itu tidak ada gunanya, saudara. Ketika saudara mengalami masalah, saudara mencari pelarian semu, tidak akan ketemu masalah itu. Tapi ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan untuk kepada kita. Amin. Saya meninggalkan hidup kedagingan. Saya studi training orientasi pelayanan di gereja Pringgading setiap hari. Ya, dari pagi sampai sore, kecuali Sabtu libur. Ya. Mulai melayani visit orang-orang sakit, khotbah-khotbah di pedesaan. Saya ikut pemahaman Alkitab di Alfa Mega Pusat. Ya. Setelah waktu itu semua tindakan hukum sudah buntu untuk perpanjangan HGB karena lawan saya main ya
dia punya duit, punya koneksi, semua dicegah sama dia. Bahkan orang Mahkamah Agung yang dulu membela saya ternyata berbalik malah melawan saya. Jadi saya sudah nggak bisa apa-apa, saudara. Pada suatu hari anak dari pemilik tanah itu menelpon saya. Apakah sudah selesai belum, Pak? Belum. Mau saya bantu? Mau, tapi saya nggak punya uang, Pak. Oke, saya biayai semua. Nanti kalau sudah selesai baru dibayar. Orang ini memang orang kaya dan memang baik, saudara. Nah, saudara, 1 Korintus 2 ayat 9 terjadi dalam hidup saya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mata kita terbatas 1 kilometer, bisa melihat di tanah apa. Telinga kita hanya beberapa meter, dan hati kita nggak pernah saya berpikir, saya ya udah memang nggak bisa gimana lagi. Dia memang maunya, saya nggak bisa, dia nggak bisa. Diajak bunuh diri sama-sama. Tetapi saudara, Allah itu maha tahu. Dia tahu mana yang benar. Dan ketika saya mulai lebih dekat kepada Tuhan, berserah pada Tuhan, semua itu disediakan oleh Allah. Syaratnya apa? Mengasihi. Mengasihi Allah itu apa? Kalau kita hidup dalam kebenaran, kekudusan, memuji Allah, itulah hidup yang mengasihi Allah, memuliakan Allah, bersaksi tentang Allah yang hidup. Ya. Singkat cerita, banyak biaya dikeluarkan karena keterlibatan pejabat-pejabat dalam permainan tanah saya. Yang saya dengar, kalau menang Pak nanti saya bagi. Itu yang saya dengar. Ya. Berkali-kali saya dilaporkan polisi oleh lawan saya, dipanggil, disidik, tapi karena saya pemilik yang sah, saya tidak dapat dihukum, sudah tidak dapat dijerat. Nah, sekarang bagaimana mujizat itu terjadi dalam hidup saya? Saya ikuti ajaran pendeta Billy Langkang dan pendeta Johan Louis Mendong. Yang pertama adalah apa? Selalu bersyukur. Bersyukur selalu, karena mujizat itu bagi Tuhan semudah tadi membalik tangan. Ketika Tuhan sudah tergerak, oh gampang sudah lihat itu aja sudah semuanya berbalik, semuanya menjadi berkat bagi kita. Amin, saudara. Nah, karena saya juga mendengarkan khotbah dari pendeta Johan Lumindong, itu adalah saudara masih sepupu dengan Gilbert Lumindong. Ya. Tengah malam bangun, melilir jam berapapun, saya menyanyikan lagu-lagu bersyukur, memuji nama Tuhan. Saya tidak memikirkan masalah saya puji. Itulah saudara lakukan. Jika saudara mempunyai masalah, jangan berpikir pada masalah itu, tetap berpikirlah memuji Tuhan, memuliakan Dia, menyenangkan hati Dia. Ya. Baru setelah itu saya berdoa. Dan doa yang saya ucapkan adalah firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara percaya bahwa firman itu ya dan amin? Ya. Saya katakan, Tuhan, ini janjimu Tuhan. Aku akan minta Tuhan selesaikan masalah tanahku, dan untuk itu akan mencari Engkau terus Tuhan, sampai Engkau berkenan untuk aku temui. Dan ketika aku ketemu Engkau Tuhan, aku ketuk pintu hatimu, terus aku ketuk sampai Engkau berkenan untuk membuka pintu hatimu. Dan ketika itu aku tersungkur di hadapan kakimu. Aku mohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar masalah ini selesai. Dikatakan dalam Alkitab, selalu karena tergerak oleh belas kasihan, maka Tuhan menjadikan mata orang buta, orang lumpuh bersalah. Selalu diawali dengan kata karena belas kasihan. Yang kita perlukan hanya minta belas kasihan Tuhan ketika kita sudah hidup dalam kebenaran,
dan kekudusan. Kita ketuk, Tuhan saya ketuk terus ya, sampai Tuhan berkenan untuk mengabulkan permohonan saya. Dan juga saya mendapatkan rema ketika mendengarkan khotbah bulan September 5784 Rosh Hashanah atau Tahun Baru Israel, dengan membunyikan shofar, tanda kemenangan. P dalet, P berarti mulut, dalet berarti pintu kecil. Pintu dimasuki dengan persiapan yang sungguh-sungguh, dengan kekudusan, kebenaran, dimasuki dengan kesetiaan dan ketaatan, sehingga dapat menjadi lebih dari purnima. Saudara, Wahyu 3 ayat 7, mari kita baca sama-sama. Dua, tiga. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Ini setiap firman pasti terjadi. Amin. Saya mohon kepada Tuhan 3 hal. Tuhan, tolong Tuhan seperti janji-Mu, bukakan 3 pintu bagi saya. Yang pertama, pintu dana untuk membayar biaya sertifikat, karena saya harus membayar cukup besar sekali. Uang 100.000, 1 juta saya nggak bisa membayar, itu miliar. Karena itu kalau saya tidak membayar, maka rumah saya akan dijual dengan harga separuh harga. Kalau toh separuh harga nggak laku, dijual selakunya, berarti saya nggak punya apa-apa. Ya. Dan itu dikabulkan dengan menjual rumah saya. Berarti tahu, dulu ketika saya mau tukar dengan rumah yang Dubai itu juga lebih besar, rumah saya ditaruh di bawah harga. Tapi sekarang dengan pertolongan Tuhan, rumah saya terjual dengan harga yang di atas biaya yang harus saya bayar untuk sertifikat. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua adalah saya mohon Tuhan terbitkan sertifikat baru ini. Dan sebetulnya dari schedule itu bulan November sudah terbit, tapi sampai sekarang belum, tapi sudah dalam proses. Dan yang ketiga apa? Diberi pembeli tanah. Saya belum menang, sudah ada yang menawar, sudah. Tapi masih di bawah harga pasar dan juga belum jadi sertifikatnya. Jadi saya biarkan saja. Saudara, Tuhan itu Alfa dan Omega. Sekali Dia memulai, maka semuanya akan diselesaikan sampai tuntas, tas. Betul, saudara? Yang kedua, seperti janji Tuhan, tutuplah pintu lawan saya, sehingga tidak ada tindakan hukum apapun yang dapat melawan saya. Dan saudara tahu, saya tidak pernah berpikir ternyata lawan saya tangannya diamputasi karena diabetes. Ya sudah nggak bisa tekan. Itulah. Tapi saya juga tidak merasa bersyukur karena kita diajarkan untuk apa? Mengampuni musuh kita, mendoakan dia. Dan kebetulan dia bukan orang Kristen, orang Konghucu, naik belajar aja mau dikuasai dia. Dan banyak penduduk miskin yang dirugikan dia dengan uang dan koneksi-koneksinya dia. Nah, saudara-saudara, awal Oktober saya belum mendapatkan berita apa-apa tentang sertifikatnya terbit atau tidak. Tetapi akhir Oktober saya diberitahu bahwa schedule itu sertifikat akan jadi bulan November, karena 24 Oktober sudah mulai diproses. Tetapi penolong saya minta saya tanda tangan klausulnya, kalau HGB itu harus nama istri teman saya, jadi saya nggak punya kuasa untuk dapat menjual. Dan kalau selama 3 bulan setelah terbit nggak laku, maka tanah itu akan dijual separuh harga. Ya. Kalau separuh harga nggak laku, dijual selakunya sudah.
Bayangkan saudara, saya punya hutang, saya punya kehidupan untuk masa depan. Kalau dijual saya nggak punya apa-apa, habis saudara. Saya stres, tapi Roh Kudus mengatakan saya jual. Saya jual, saya pasang iklan, hubungi agen-agen properti, tapi nggak laku-laku. Hampir saja saya mohon kebijaksanaan pada orang yang menolong saya, Pak, jangan 3 bulan, kalau sudah laku baru. Tapi tentunya belum tentu dia mau. Saya sudah mau buka HP saya, tapi saya katakan, saya ingat saya punya Tuhan yang lebih dahsyat, yang lebih kuasa daripada lawan orang yang menolong saya. Jadi jangan sekali-kali kita minta pertolongan kepada manusia. Dan kemudian apa yang terjadi? Kembali saya mau minta tolong pengusaha di Makassar, pengusaha kaya raya, saudara. Dia menolong banyak hamba Tuhan. Anak gembala saya kenal baik, tetapi lagi-lagi Tuhan mengingatkan saya dalam Yeremia 17 ayat 5. Mari baca sama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Firman ini membuat saya takut. Untung saya tidak menjadi minta tolong pada orang-orang, karena akibatnya Tuhan akan mengutuk saya. Ya, karena saya punya Allah, punya Tuhan yang lebih dahsyat. Ya, dahsyat manusia itu masih di bawah Tuhan. Ya, karena itu saya tidak jadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hidup ini harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita alami, jangan sampai sekali-kali minta pertolongan pada manusia. Karena dengan manusia itu langsung kelihatan sak-saknya kalau orang Jawa bilang. Tapi dengan Tuhan kita nggak tahu kapan Tuhan akan menolong. Yaitu ketika kita sudah berserah hidup dalam kebenaran dan keputusan, disitulah Tuhan baru mulai bekerja. Itu syaratnya, saudara. Ya. Nah, tanda jawaban Tuhan loh, ketika kita minta sesuatu, kita merasakan damai sejahtera, itu berarti Tuhan mengabulkan. Tapi kalau kita kemerumusuk, itu berarti bukan kehendak Tuhan. Itulah tandanya, saudara. Ya. Karena saya tidak berhikmat pada Tuhan waktu itu, saya tertipu. Banyak orang yang menolong saya, tapi hanya menipu saja, saudara. Ratusan juta saya habis. Ya. Bahkan yang masih saudara dengan saya masih ikut menipu tuh, saudara. Ya. Kemudian saya lakukan, saya minta ampun kepada Tuhan dan berserah. Tuhan, aku bergantung sepenuhnya kepada kehendak dan rancangan Tuhan. Ternyata setelah beberapa hari, saudara, kalau tadi saya iklankan, saya ke agen-agen properti, nggak ada yang laku. Ini ada orang jalan-jalan di muka saya pasang pelang dijual. Dia datang, dia melihat, sebentar saudara terjadi di lain. Itulah saudara. Kalau Tuhan bekerja itu semudah membalik tangan. Itulah arti kata Tuhan yang lebih dahsyat dari segalanya. Amin, saudara. Dan saudara tahu, harga yang saya jual melebihi biaya yang harus saya bayar. Mesti ada sisa, saudara. Kalau dulu saya mau jual, mau pindah rumah di Bali itu juga harganya di bawah harga. Ini di atas harga. Nah, inilah suatu pekerjaan Tuhan yang di luar logika kita. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kesimpulan khotbah ini, pertama, hiduplah dalam kebenaran dan keputusan. Keputusan adalah sifat natural Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu berbuat kudus kecuali dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Yang kedua, mujizat bagi Tuhan seperti tadi, semudah membalik tangan. Ini ada sakit orang Jerman bilang, benar? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun terjadi,
Sarah yang sudah mati haid bisa punya anak. Apa ada? Ilmu kedokteran apapun juga tidak bisa membuat orang yang sudah mati haid punya anak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang ketiga, mujizat terjadi kepada kita ketika kita sudah berserah sepenuhnya pada kedaulatan. Selalu bersyukur, memuji dan memuliakan namanya, dan menyenangkan hatinya. Seperti kalau kita punya orang tua kita senangkan diminta duit mau, tapi kalau kita menjengkelkan hidup gak tahu, tidak akan dikasih. Sama dengan bapak kita, saudara. Dan yang keempat adalah hidup dalam iman. Tunggu dan tetap setia sampai dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata ayat 11. Kita tidak dapat mengerti apa yang dilakukan Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, khotbah ini akan saya tutup dengan ayat Daniel 3 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu yang tercapai. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego disuruh menyembah patung Nebukadnezar, mereka tidak mau. Akibatnya, oke, kamu masuk ke perapian, dan perapian itu ditingkatkan 7 kali panasnya sehingga pengawal yang mengangkat dia malah mati. Tapi apa yang terjadi? Kelihatan ada 4 orang di dalam perapian itu, dan tidak ada rambut satupun yang terbakar, pakaian tidak ada yang terbakar, dan orang keempat itu adalah malaikat. Malaikat penolong selalu ada di samping kita ketika kita meminta pertolongan Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, ayat 18 berkata apa? Kita baca sama-sama. Tetapi seandainya tidak, adalah Tuhan mengetahui ya bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah suatu kesetiaan, suatu iman. Kalau toh Tuhan tidak menolong saya di dunia ini, saya tetap akan masuk surga. Saudara pilih mana? Tentunya pilih surga dan juga diberkati di dunia. Tapi Tuhan juga berjanji akan memberikan kelimpahan kepada kita, bukannya kita harus sengsara terus. Syaratnya tadi menyenangkan hati Tuhan, seperti kalau kita menyenangkan orang tua kita, menyenangkan bapak kita, Tuhan, Dia juga akan memberkati kita, saudara-saudara. Dan apapun yang terjadi, ya, bahkan jika doa kita ditolak Tuhan, tetap setia dan jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena biayanya mahal. Saudara akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Kata-kata salib Tuhan Yesus mengawali dengan pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkan Dia. Saudara, kita tidak patut disebut orang Kristen ketika kita masih mendendam, ya, tidak pernah melupakan kesalahan orang lain. Itu bukan orang Kristen. Kita hanya paling mungkin ditipu. Tuhan Yesus disiksa, ya, didera, disalibkan. Tapi kata-kata pertama adalah ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, saudara-saudara, setelah diproses selama 24 tahun, sekarang saya sudah bebas. I'm free, Jesus, I'm free. Terima kasih Tuhan. Jika Ayub dikembalikan hartanya 2 kali lipat, saudara tahu berapa harta yang dikembalikan Tuhan kepada saya? 15 kali lipat, saudara. Amin. 15 kali. Ya, tapi saya diproses 24 tahun. Itulah hadiahnya. Nah, mari saudara, di kemuliaan kepada Tuhan, dan mari saya undang saudara berdiri untuk menyanyi. Silakan pemusik, kita menyanyi lagu Aku Berserah. Aku berserah, serahkan semua masalahmu, segala problem pada Tuhan, dan Dia akan menjawab doa kita jika kita hidup dalam kebenaran.
dapat dia lakukan jika dia mau. 24 tahun saya yang dulunya meninggalkan Tuhan karena saya kecewa. Kemudian saya sadar bahwa tidak ada gunanya pelarian semua. Maka saya kembali pada Tuhan, menyembah Dia, taat, hidup dalam kebenaran, kekudusan. Sampai akhirnya Tuhan tahu benar-benar bahwa saya terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Maka barulah Tuhan menjawab doa saya, mengabulkan doa saya. Hanya dalam waktu 1 bulan dibandingkan 24 tahun saudara-saudara, saya tidak pernah didengar Tuhan karena hidup saya belum berkenan kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan sekali lagi. Dan biar kesaksian hamba-Mu dapat memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman, bahwa tak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, asal kita tetap setia taat kepada-Mu Tuhan. Masalah apapun, sebesar apapun Tuhan, bagi-Mu itu adalah semudah Kau membalikkan. Karena itu Tuhan, jika ada anak-anak-Mu di sini yang sedang bermasalah, ingatkan Tuhan akan firman-Mu dan akan kesaksian-Mu Tuhan. 24 tahun sudah, 24 tahun aku diproses. Ketika aku pertama meninggalkan Engkau, aku kecewa. Tapi semua itu semua tidak memberikan penyelesaian. Tapi ketika aku belajar hidup dalam kebenaran dan kekudusan, akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Hanya 1 bulan Tuhan, hanya 1 bulan saya mengubah cara bersyukur. Engkau sudah membalikkan tangan. Terima kasih Tuhan. Nah itu Tuhan. Jika di antara anak-anak-Mu yang ada di sini menderita sakit, Kau jamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus dia akan disembuhkan. Dan jika dia mempunyai masalah, Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan, masalah-masalah itu akan selesai. Dan sebelum selesai, Kau berikan kekuatan, ketaatan, ketekunan kepada dia, bahwa percayalah suatu saat pasti Tuhan, janji-Mu itu ya dan yes Tuhan. Karena itu Tuhan, yang bersyukur atas firman-Mu, dan biar anak-anak-Mu pulang dari tempat ini dengan hati yang penuh sukacita dan penuh dengan iman bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kau berkati Tuhan
anak-anakmu di sini, kau berkati gereja ini, kau berkati hamba-mu Pendeta Abraham dan istri dan keluarganya, agar rumahmu ini makin dipermuliakan. Kau kirimkan banyak orang-orang di sekitar ini untuk menjadi hamba-mu, menjadi orang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semuanya ya Tuhan. Hamba-mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus tetap bekerja pada anak-anakmu pulang dengan sukacita dan penuh iman bahwa bagimu tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan